Ini adalah tampilan alat penyulingan yang terdiri dari dua komponen penting, yaitu ketel dan bak. Cara kerja kondensor yaitu mengubah uap gas menjadi bentuk cair melalui suatu proses kondensasi atau pengembunan. Sistem kerja ketel yaitu mengubah air menjadi uap dan menguapkan kandungan minyak daun cengkeh setelah pemanasan. Ini adalah pengunci tutup ketel dibuat sedemikian rupa agar tutup ketel tidak terjadi kebocoran. Di bagian pegangan tutup, ketel diisi dengan tanah sawah dan keraras di bawahnya, supaya tidak terjadi kebocoran. Ini adalah bagian dalam dari ketel, tidak boleh melebihi dari penyangga sarangan. Bentuk sarangan seperti pengukus air dipancing bulak dan berlubang-lubang. Selanjutnya kita mengenal bagian pipa-pipa yang menghubungkan. Ini adalah jok air yang digunakan untuk mendeteksi banyaknya air dalam ketel. Jika keluar air dari jok air, maka pengisian air perlu dilakukan. Ini adalah pendeteksi uap yang terhubung ke ketel air. Jika keluar uap ke atas, maka perlu dilakukan pengisian air ke ketel. Ini adalah pipa keran air dari bak ke ketel untuk pengisian air hangat ke ketel jika air di ketel telah habis. Sedangkan ini adalah pipa saluran uap yang terhubung dari ketel ke bak untuk menyalurkan uap hasil sulingan. Penggunaan ketel berbahan dasar stainless didasarkan atas sifatnya tahan lama, kuat, dan juga menahan suhu lebih lama. Nah, ini adalah saluran pembuangan air panas dari bak. Jika panas air melebihi kedalaman lebih dari sejengkal. Pengecekan dapat dilakukan dengan memegang bagian luar bak, sehingga akan terasa panas. Cara lain yaitu dengan mengoleskan air pada bagian sisi bak. Jika air cepat menguap, menandakan bagian yang diolesi air itu artinya panas. Air dipertahankan panas sejengkal pada bagian atas bak agar bisa digunakan sebagai bahan air panas ke ketel pada penyulingan selanjutnya. Untuk penyulingan dengan skala besar biasanya menggunakan air yang mengalir pada bak. Ini karena pemanasan tinggi dan air cepat panas. Ini adalah menghidupkan keran air yang sudah sedia. Bisa diatur batasan maksimal panas dari sumber yang diperbolehkan sampai setengah bak. Jadi bagian bawahnya saya perhatikan, ini adalah pemanas tungku api untuk memanaskan bagian bawah ketel. Besarnya api bisa disesuaikan. Semakin besar api, maka hasil sulingan akan semakin bagus. Bahan bakar pengapian menggunakan oli agar ramah lingkungan dan ekonomis menekan biaya tinggi. Pengaturan oli dilakukan agar pengapian tetap terjaga dengan stabil. Aliran oli jangan terlalu besar supaya api tidak cepat padam. Nah, ini adalah blower kipas, dapat diatur besar kecilnya angin dengan menggeser yang seperti video. Dan juga terlihat kabel yang menghubungkan nyolokan. Ini adalah hasil sulingan yang dihasilkan, masih bercampur yaitu antara minyak dengan airnya. Ya, pada video tampak hasil penyulingan berupa air yang masih bercampur dengan minyak. Terlihat minyak dan air terpisah. Jadi minyak dan air tidak dapat menyatu karena memiliki molekul yang berbeda dan tidak bisa mengikat satu sama lain. Nah, dilakukan pemberian air sabun yang bersifat basah agar minyak dan daun cengkeh yang berada di permukaan dapat nanti menuju ke dasar.
Cara lain yaitu bisa dengan menggunakan saringan gabus yang diserap. Nanti setelah berat akan langsung dia akan menuju ke dasar wadah. Nah, ini terlihat tampak minyak daun cengkeh yang telah berkumpul yang berwarna gelap. Nah, untuk mengecek apakah hasil sulingan masih terdapat kandungan minyak atau tidak, bisa dilakukan itu dengan pengumpulan dari airnya ini. Nah, kemudian bisa dilihat secara langsung apakah nantinya masih ada minyaknya atau tidak. Setelah selesai penyulingan, dilakukan penyaringan menggunakan monel. Ya, air akan berada di atas dan minyak akan jatuh ke bawah baskom ya, karena perbedaan dari partikel. Nah, dilakukan gerakan seperti di video agar pemisahan dapat maksimal. Nah, ini adalah hasil dari minyak daun cengkeh yang sudah dilakukan filtrasi atau penyaringan. Nah, ini adalah minyak yang lebih jernih dihasilkan itu karena bahan dasar yaitu dari daun yang sudah lebih muda. Ini adalah hasil daun cengkeh yang sudah dilakukan proses penyulingan, bisa dimanfaatkan untuk kompos dan lain-lain.